Kita buka lagi pembahasan mengenai persekusi yang dialami oleh Bapak Adin Arifin atas kelakuan Bahar Demit, Asad Sahab, dan istrinya, juga rombongan-rombongan Kurowo-Kurowonya, bahkan melibatkan RT RW setempat di perumahan Grand Wisata, tepatnya di Kloster Rivertone, di mana kejadiannya pasti sudah Anda lihat videonya. Dan pasti sudah Anda simak bagaimana tim pengacaranya sudah melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan prosedur hukum. Judi narkoba merusak bangsa, merusak negara, merusak kau punya masa depan, rusak kau punya rumah tangga. Hari ini kita tidak membahas bagaimana perkembangan tentang LP yang dilayangkan ke Mabes Polri oleh tim penasihat hukum Bapak Adin Arifin. Tapi yang kita bahas adalah dengan mudahnya, dengan santainya, Bahar Demit sok idealis, sok humanis, apalagi sok agamis. Karena memang kemasannya Bahar Demit memang kemasan agamis. Ya tentu saja sebagian orang, bahkan orang-orang yang memang sekarang ini sedang merasa kesulitan dan mungkin marah-marah dengan pemerintah, mungkin saja terwakili oleh Bahar Demit. Ya, kita tahu bersamalah, para pengikut atau muhibin Bahar Demit, klan Balau ini, segmen pasarnya itu di kelas mana, ya tentu saja Anda bisa menyimpulkan. Oke, kalau dia bicara mengenai judi online itu adalah sesuatu yang sangat-sangat merugikan kita bersama dan sampai menghancurkan keluarga, apakah tidak ingat kelakuan Bahar Demit ketika persekusi rumah kediaman Bapak Adin Arifin? Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di AWK Channel. Hari ini saya sudah ada di perumahan di mana Bapak Adin tinggal. Di belakang saya ini rumah beliau nih. Yang kalau kita lihat, kalau Anda masih lihat ya, Anda masih lihat atau masih ingat, itu yang berwarna hitam itu yang digedor-gedor oleh kelompok Bahar Semit saat itu. Nah pertanyaannya kenapa yang ini kok tidak digedor-gedor? Pintu yang ini itu juga digedor-gedor semuanya. Pintu depan yang di sini, ya kan? Nih, yang sebelahnya ini juga itu garasinya. Nah, di situ itu pintu yang hitam ini itu juga digedor-gedor di sini. Juga yang pintu itu, juga yang di belakang sana. Ini kan rumahnya menghadap ke sana nih rumahnya nih. Menghadap ke jalan, ini jalan raya depan ini. Depannya jalan raya. Jadi yang disorot oleh para muhibinnya Balawi atau Bahar Semit itu yang di belakang sana. Tapi Anda tidak lihat bahwa yang di sini pun juga digedor-gedor semuanya. Nah, saya ingin memvisualisasi kembali, ya, memvisualisasi betapa kalau Anda ini, ya, misalkan tidak kenal dengan siapapun, tiba-tiba didatangi sekelompok banyak orang, kemudian rumah Anda digedor-gedor seperti itu, yang di dalam situ ada anak di bawah umur, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun setengah. Dan sekarang ini, kedua putra atau putrinya Bapak Adin Arifin ini sudah sangat memprihatinkan atau mengalami trauma ketika melihat sekelompok orang, kerumun banyak, dia trauma atas kejadian persekusi yang dilakukan oleh Bahar bin Semit dan teman-temannya. Dari persekusi yang dilakukan oleh Bahar Semit, itu terjadi banyak korban, terutama dengan keluarganya Bapak Adin Arifin. Sekali lagi, yang di dalam rumah ini ada 2 anak kecil di bawah umur. Yang satu umur 2 tahun, yang satu umur 3,5 tahun. Berurusan kalian. Agak angkat kembali. Weh Adin, keluar kau. Ini pendekar kau, ayo pendekar. Satu-satu lawan saya, ayo. Penipu kau, penipu. Bajingan kau, keluar.
Iya sering makanya. Kau suruh keluar dia. Ini benar. Suruh keluar. Saksi itu Pak RT itu. Apa? Memang dia kurang ajar dia ini. Gimana Pak? Hah? Memang begitu perlakuannya. Ya memang itu banyak yang memang udah berapa kali yang datang yang memang cuma mengeluh karena penipuan. Penipuan. Ini Pak RT. Ya. Apakah terus hilang begitu aja? Apakah tidak meninggalkan jejak digital? Apakah tidak meninggalkan jejak traumatik dari keluarga Bapak Adin Arifin, terutama putra-putrinya? Ini persoalan psikologis ya, jadi tidak bisa dianggap enteng. Tapi dia enteng saja ngomong tentang judi ini begini-begini, merusak rumah tangga dan lain sebagainya. Dia tidak sadar atas perbuatannya yang mempersekusi kediaman Bapak Adin Arifin ini sudah meninggalkan trauma yang sangat mendalam, terutama kepada putra-putri Bapak Adin Arifin. Kemarin saya sempat kontak-kontakan dengan beliau, dan ada salah satu putrinya, itu sampai hari ini kalau melihat kerumunan, melihat keramaian, dia mengalami tremor. Dan ini sudah diupayakan oleh Bapak Adin Arifin sendiri, putrinya ini untuk dikonsultasikan kepada psikiater. Dan ya meskipun sudah ada perubahan yang membaik, tapi siapa yang bertanggung jawab? Orang yang bernama Bahar Demit ini memang benar-benar. Di sisi lain, dia memuaskan para pengikutnya, memuaskan para muhibinnya. Tapi di sisi lain, dia meninggalkan jejak digital, meninggalkan traumatik yang mendalam terhadap satu keluarga. Keluarga Bapak Adin Arifin. Sekarang bagaimana pertanggungjawaban Bahar Demit? Bukankah dia juga punya keluarga? Punya anak istri? Karena yang mengalami trauma ini adalah putrinya yang paling bontot. Nah, apakah Bahar Demit juga tidak punya anak perempuan? Dan satu lagi, kegagalan Bahar Demit dalam memahami kasus itu sudah jelas terlihat ketika persekusi kediaman Bapak Adin Arifin. Bahar Demit tidak memahami masalahnya, main hantem kromo aja, karena ini adalah kepentingan ikatan keluarga si Bahar Demit, klan Balawi. Asad Sahab kan juga orang Balawi. Makanya dia bela-belaan tanpa harus mengenali, tanpa harus memetakan persoalan dulu. Hajar. Sekali lagi, siapa yang bertanggung jawab terhadap anak kecil yang sampai hari ini traumatik atas kelakuan Bahar Demit? Saya bilang di awal bahwa tidak membahas tentang bagaimana perkembangan LP, laporan polisi yang sudah dilayangkan ke Mabes Polri dari tim lawyer atau tim penasihat hukum Bapak Adin Arifin. Tapi kenapa? Proses hukumnya mandek? Oh tidak. Proses hukum terhadap kelakuan Bahar Demit, Asad Sahab beserta istrinya lanjut. Tidak berhenti begitu saja. Tapi kok lama sekali? Anda tentu bisa memahami. Kalau paham, Anda tentu bisa menyimpulkan. Kalau bisa menyimpulkan, bagaimana ketika kita masuk ke ranah hukum dan berhubungan dengan APH? Apalagi di sini sangat-sangat kental sekali dengan kepentingan. Anda tentu juga harus ingat ketika kasus kemarin jebolnya data dari Kominfo, ada hacker yang mengatakan bahwa kalau masuk ke kepolisian, bukan tidak mau dia direkrut oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia, tapi di situ syarat sekali dengan kepentingan. Ini sekali lagi bukan mengejustifikasi pihak polisi, karena memang di semua lini pasti ada oknumnya. Kepolisian Republik Indonesia tetap yang terbaik, karena selama ini yang selalu melindungi masyarakat, yang selalu mengapresiasi tindakan-tindakan kejahatan dan melindungi masyarakat luas. Tapi dinodai oleh oknum-oknum polisi.
Dan seperti itu cara berpikirnya. Nah, sekali lagi, apa yang Bardemit lakukan ini, di depan massa, di depan pengikutnya, sok idealis, sok agamis, tapi tidak mencerminkan cocotnya, pencotnya dengan kelakuannya. Dan kasus persekusi Bardemit, Bapak Adina Arifin dengan tegas terus akan mengejar Bardemit sampai dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.